Jadi udah nggak ada istilah cupang musiman Ki, ya enggak lah. Dari dulu juga emang udah rame gitu, cuman nggak kayak sekarang aja terlalu diekspos yang secara global. Jadi seolah-olah ini wow gitu, padahal dari dulu udah rame. Baik di Asia ataupun Eropa, alhamdulillah kita sudah coba mendistribusikan produk kita asli dari Indonesia. Saya awalnya hobi, saya itu di tahun 2017 saya hobi dulu nih. Saya pelihara dulu. Pada saat itu saya pelihara jenisnya Half Moon. Half Moon tapi bukan giant, Half Moon dia jenisnya. Ekor-ekor lebar. Nah, itu jenisnya Half Moon namanya. Itu saya pelihara dulu sebulan sampai 2 bulan. Nah, setelah saya merasakan, saya dapat dulu nih taste-nya, saya dapat dulu nih rasanya. Oh, ternyata enak juga nih cupang nih, saya hobi nih. Nah, akhirnya saya ditawarkan sama mertua saya bahwa nih ada loh cupang giant yang badannya tuh besar gitu loh. Jenis cupang terbesar apa namanya di jenis giant di jenis cupang itu namanya jenisnya cupang giant. Nah, harganya juga lumayan katanya. Masa sih ya? Setelah saya lihat, oh iya warnanya lebih menarik, kemudian juga bobot tubuhnya lebih besar. Nah, harganya juga lumayan juga, lebih fantastis lah daripada jenis cupang yang lainnya. Akhirnya saya coba main. Saya coba pelajari dari mulai cara perawatannya sampai dengan ke penjualan. Nah, saya langsung belajar pada saat itu ke dunia kontes, ke dunia showing ya, ke dunia kontes. Ke dunia kontes saya langsung belajar. Saya coba cari ikan-ikan yang terbaik, saya coba mainkan di kontes, dan alhamdulillah beberapa yang saya mainkan itu dapat prestasi lah. Dari mulai juara 1, 2, 3 sampai best of show, sampai grand champion pun kita juga pernah ngerasain. Sampai yang prestasi yang pernah besar kita dapatkan itu di tahun 2017 adalah jenis giant multicolor, warnanya multi, kelasnya multi, dari ukuran junior sampai ukuran senior itu ikan dimainkan di kontes itu sampai 7 kali prestasi, 7 kali menang di 7 negara. Kalau di Indonesia itu sudah sampai 3 kali karena di 3 kota dimainkan. Itu di Singapura, di Malaysia, kemudian di Thailand. Kalau di Indonesia itu di Padang dimainin, di Batam juga dimainin, kemudian juga di Kepulauan Riau dimainin. Pada saat itu 7 kali menang. Nah, mulailah saya ini dicari. Siapa nih orang yang mempunyai ikan ini? Dicari sama pihak pemain kontes lainnya atau juga sama buyer. Dan dicari, oh ternyata ini loh orangnya yang punya ikan ini. Dicari dan banyaklah dari situ mulai order. Mau dong ikan yang seperti ini, coba kita jual. Yang terbaik-baik dulu tuh kita jual tuh, yang untuk ajang kontes aja. Nah, setelah saya punya nama di situ, akhirnya dengan sendirinya penambahan pertemanan di Facebook tuh udah mulai rame. Saya dulu di Facebook dulu sebelum jauh ke Instagram. Nah, saya di Facebook rame, dikenal orang. Mulai dari produk saya itu menjadi ciri khas gitu loh, menjadi ciri khas bahwa nih ikan nasi Fahmi nih kayak begini modelnya, dan ini bisa dimainkan buat kontes yang seperti ini. Harganya juga lumayan pada saat itu mulai dari 1 jutaan ke atas pada saat itu ya, tahun-tahun 2017 2018. Nah, selama 2 tahun saya main di ajang kontes, barulah saya mulai tertarik untuk dibisniskan gitu loh. Ini hobi bisa menghasilkan uang nih gitu. Setelah saya udah hobi, saya udah cukup puas di dunia kontes, barulah saya coba memperbanyak amunisi. Amunisi itu apa? Jumlah ikannya kita banyakin, terus kita jual. Dari mulai jual satuan, pasangan, ataupun partai. Jadi semua kita jual tuh. Kita layanin semua permintaan customer. Nah, di 2019 sampai sekarang 2020, nah itu kita alhamdulillah yang dulunya dalam 1 bulan cuma mendapatkan ratusan ekor dalam sebulan ikan kita jual. Nah, kalau sekarang itu 1 minggu bisa 1.200 lebih, bahkan sampai hampir 2.000 ekor yang kita jual. Karena memang saya drop ke semua reseller, kita supply semua ikan-ikannya, mereka yang jual, dan mereka itu sebelumnya beli dulu sama kita, habis itu dia jual kembali kayak gitu. Itu awal mula saya dari mulai tertarik main ikan cupang. Selain daripada saya hobi karena warna, karena performance-nya, karena memang cupang ini yang menjadi daya tarik selain daripada warna, selain daripada performance-nya dia, mentalnya dia, yaitu adalah dia ini punya gill atau apa namanya kedokan kalau orang bilang. Jadi
ketika kita mainkan, kita coba grooming, baik pakai cermin, pakai jari, ataupun pakai lawan main, itu dia akan merespon membuka kedokannya itu. Nah, itu yang menjadi daya tarik gitu loh. Beda sama jenis ikan hias lainnya, nggak seperti itu, nggak seperti cupang. Makanya orang lebih cepat tertarik di situ. Nah, akhirnya sampai sekarang lah di 2020 ini, apalagi di saat pandemi ya, saya kira bakalan down, ternyata malah semakin banyak gitu loh. Baik yang istilahnya kualitas standar sampai yang grade competition pun semuanya banyak diminati sama customer yang ada sekarang. Jadi di cupang itu, mau di jenis giant mau di jenis plakat ataupun jenis half moon dan lain sebagainya, perihal tentang cupang ada pembagian kualitas. Contohnya adalah, misal kita punya satu indukan top grade, kita kawinkan, menghasilkan anak. Anak tersebut tidak bisa kita jadikan semuanya menjadi top grade. Tidak bisa dalam ratusan ekor itu kita anggap ini semua ikan buat kontes, nggak bisa. Satu, yang pertama, kualitasnya itu pasti nggak semuanya sama seperti induknya, walaupun indukannya sama-sama mahal. Nah, yang pertama ke situ. Nah, dari 100%, biasanya kalau warna koi ya, warna koi ini kita breeding, kita kawinkan, sama-sama koi, entah itu multicolor, entah itu red koi, dan lain sebagainya, kita kawinkan. Itu 30% jadinya warna-warna gelap, basgal orang bilang, atau bebas gelap, atau shallow di situ, 30%. Kita punya harapan lagi di 70%. 70% ini yang grade B, grade A, grade C itu sekitar 40%. 40% tuh masuk ke grade A, grade B, grade C gitu ya. Nah, yang 30% inilah bisa dikatakan top grade sama premiumnya di situ. Karena memang dalam satu kolam, misalnya kita asumsikan bahwa ini ikan total ada 500 ekor. Dari 500 ekor, kita anggaplah ada 200 ekor laki. Nah, dari 200 ekor itu, paling cuma 1-5 ekor yang bisa dijadikan ikan top grade. Ikan top grade itu apa? Bisa untuk main kontes, apalagi buat indukan, gitu loh. Karena memang syaratnya seperti itu. Kalau ikan kontes, mau dikemanin aja enak. Buat main kontes, hayo. Buat indukan juga hayo. Lain sama indukan. Kalau indukan, belum tentu bisa jadi kontes. Karena apa? Masing-masing indukan ini ada tujuan yang kita tuju. Misalnya kita, kalau indukan ini kita nggak butuh warna, kita butuh badannya, kita butuh ekornya, dan lain sebagainya. Kalau ciri ikan yang paling diminati sama players ya, sama pemain-pemain, baik pemain kontes atau pemain hobi gitu ya, kalau di giant itu yang cenderung memiliki warna-warna variatif nih, banyak warnanya. Misalnya jenis multicolor yang memiliki lebih daripada 3 warna di bagian tubuhnya, baik itu di sirip bagian atas, sirip bagian bawah, di ekor ataupun di badannya. Sudah memiliki variasi warna yang banyak, minimal 3 warna di semua bagian tubuh. Lalu memiliki performance atau mental yang showingnya tuh enak, slow dia. Jadi ketika dia showing tuh, dia ngedok gitu, slow aja dia, lebih soft gitu loh. Stylenya dia nggak terlalu agresif lah kayak gitu. Kalau orang petani bilang tuh nggak geradagan, orang bilangnya kayak gitu. Jadi tuh harganya lebih top. Jadi udah warnanya multicolor, kemudian performance-nya bagus, bisa buat kontes, itu menjadi daya tarik tersendiri dan sangat besar. Bahkan itu jauh lebih signifikan daripada warna-warna dasar lainnya gitu loh. Yang kedua ada juga namanya Nemo Leopard gitu loh. Jadi warnanya itu 2 warna, ada kombinasi kuning dan orange, bisa juga merah dan kuning, atau kuning dan oranye, atau kuning dan merah kayak gitu. Jadi itu warnanya itu seperti halnya pola atau motif dimasukkan ke kategori kelasnya pattern namanya. Karena di kontes itu kalau di giant ada yang kelas multicolor, ada kelas pattern, ada kelas solid gitu loh. Itu menjadi daya tarik banget sih. Jadi warnanya kayak warna-warna macan gitu lah, kayak gitu sih. Jadi gini, awalnya step by step ya kita coba jelaskan bahwa kita pertama punya ikan dulu nih. Kita punya ikan, kemudian kita coba mainkan ke kontes, atau bisa juga kita masuk ke komunitas nih. Ada grup, entah itu grup Facebook, entah itu grup WhatsApp gitu ya. Kita masuk ke dalamnya. Nah, setelah itu kalau di setiap negara itu punya komunitas ikan. Misalnya di Indonesia ada yang namanya Komunitas Cupang Hias Indonesia, KCHI itu. Nanti di Singapura beda lagi. Terus kemudian nanti di Malaysia juga beda lagi. Nah, kita coba invite gabung ke sana. Nah, setelah kita gabung menjadi anggota di sana secara online, kita coba videokan ikan kita secara medsos nih. Kita posting nih di di aplikasi gitu ya. Entah itu di Facebook, entah itu di Instagram gitu lah.
Pokoknya kita posting di dalam grup tersebut, nanti mereka akan lihat. Nah, di situ serendah-rendahnya ikan kita pasti ada penawaran, pasti ada komen, pasti ada respon, walaupun cuma like yang kita dapatkan. Tapi apalagi kalau ikan kita sudah juara, ikan juara kita masukin ke dalam komunitas tersebut, maka kita akan dicari langsung nanti by messenger, biasanya kayak gitu, langsung di chatting. Ini harganya berapa dan bagaimana spesifikasinya, biasanya kayak gitu. Itu untuk di luar negeri. Terus nanti proses shipmentnya, proses pengirimannya melalui transceiver. Jadi dari kita sebagai seller, ikan kita kirim dulu. Seumpama kita ngejual ke orang Malaysia, maka ikan kita ini kita kirim ke transceiver yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada 2 transceiver, ada di daerah Grogol, ada juga yang di daerah Kelapa Gading. Nah, contoh misalkan yang di daerah Grogol, kita kirim dulu ikannya ke Grogol, nanti dikarantina selama 1-2 hari. Setelah itu ikan siap di shipment setelah melalui proses repack, barulah dikirim ke Malaysia dengan Garuda Kargo gitu, biasanya kayak gitu. Nah, nanti diterima sama transceiver Malaysia juga gitu, diterima sama transceiver Malaysia, barulah dari transceiver Malaysia dibuka, nanti dinetralkan, setelah oke baru dikirimlah ke pihak pembelinya. Kayak begitu proses kita bisa jual ekspor lah kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri tinggal pilih aja, ada Jasper yang sudah menyediakan untuk layanan kiriman hewan, baik hewan ikan-ikan tawar ataupun masuknya juga ke tanaman-tanaman hias juga masih ke situ. Nah, sejauh ini track record kita sudah kirim dari negara Asia sampai ke Eropa. Di Asia itu yang paling rutin Malaysia, Singapura. Biasanya kayak gitu tuh, rutin aja tuh. Nah, kalau di luar ya kayak USA, kemudian juga kita juga pernah ke Jerman kirim. Terus juga waktu tahun 2017 kita awal-awal cari nama itu pernah juga ke Dubai gitu. Nah, terus kita juga pernah ada tawaran untuk kiriman ke Perancis, cuma pada saat pandemi ini kita ada pengurangan, jadinya kita gagal kirim ke sana. Tapi kita udah jalin hubungan yang baik ke sana juga. Jadi baik di Asia ataupun Eropa, alhamdulillah kita sudah coba mendistribusikan produk kita asli dari Indonesia. Dan di sana memang apalagi di Eropa ya, di Eropa itu mereka sangat kagum dengan produk-produk ikan Indonesia ini karena unik. Apalagi giant, warnanya yang strong color, memiliki bobot tubuh yang besar sehingga menjadi daya tariknya lebih buat mereka. Di Eropa tuh senangnya yang besar-besar. Jadi badannya besar, warnanya juga matang, itu lebih top, itu lebih mahal harga jualnya. Nah, kalau di Singapura sama Malaysia itu lebih kepada pemain kontes, players gitu loh. Beli buat dikontesin, umumnya begitu. Tapi kalau di Eropa beli untuk hobi, walaupun ada juga kontesnya di sana, cuma memang tidak seramai di Asia. Karena di Jepang juga rame. Di Jepang semua, di Vietnam, Korea semua rame. Gitu. Jadi mendunia gitu loh. Sebenarnya ikan ini yang terlihatnya viral ya. Jadi terlihatnya tuh viral, booming gitu loh. Heboh banget di medsos sampai masuk kalangan selebritis selama pandemi ini karena memang ini bisa menjadi pilihan untuk aktivitas di rumah gitu loh. Bisa menjadi hewan peliharaan tersendiri secara pribadi. Nah, sebelum pandemi ini memang sudah ramai. Di komunitas itu sudah sangat ramai. Cuma memang tidak terekspos secara global seperti sekarang. Gitu loh. Kalau sekarang kan bukan cuma ikan rame, pohon juga ikutan rame. Karena memang banyak orang yang dirumahkan, dikarantina. Hingga akhirnya mencari aktivitas yang berbeda dari sebelumnya gitu untuk mengisi waktu luang di rumahnya. Jadi memang dari sebelum pandemi sampai sekarang itu malah makin rame. Gitu loh. Jadi nanti setelah pandemi gimana? Tetap akan ramai karena komunitasnya terus berjalan. Jadi ajang kontesnya ada jadwalnya per minggu, per bulan di mana kota mana aja, per bulan di negara mana aja, itu sudah terkonsep dan ada schedule-nya. Semua itu sudah rapih gitu loh. Kita juga ada yang namanya disebutnya tuh event-event kontes besar kayak di Cupang tuh ada namanya IBC, International Beta Congress. Itu namanya IBC. Di Indonesia punya namanya SNI kayak gitu. Jadi semua kedua bisa dikatakan adalah ajang kontes terbesar ini adalah yang sudah mengkonsepkan semua jadwalnya. Jadi udah nggak ada istilah Cupang musiman Ki. Ya enggak lah. Dari dulu juga emang udah rame gitu. Cuman nggak kayak sekarang aja terlalu diekspos yang secara global. Jadi seolah-olah ini wow gitu. Padahal dari dulu udah rame. Untuk kita di sini jual di galeri, jual mulai dari harga termurah. Per ekornya itu mulai dari 300.000
sampai yang termahal random, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan juga ada yang 10 juta. Itu semua berdasarkan kualitas dan ukurannya. Semakin bagus warnanya, semakin besar ukurannya, maka akan semakin mahal juga harganya. Jadi dari mulai 300 ribuan sampai jutaan pun juga ada di sini. Bisa beli satuan, bisa beli pasang, ataupun beli juga partai untuk dijual kembali. Kalau harapan dari kami mungkin sebagai pemain ikan cupang ya, dan mungkin harapan ini juga adalah mewakili dari teman-teman yang lainnya, bahwa kita berharap besar kepada regulasi yang sudah berjalan, dari yang belum baik sampai menjadi baik. Mudah-mudahan terus ke depan akan jauh lebih baik. Yang alhamdulillah, kalau dulu ada kesulitan dalam pengiriman melalui Jasper atau jasa pengiriman ya, nah kalau sekarang itu alhamdulillah sudah dikasih yang namanya keluar namanya surat karantina. Jadi itu surat karantina tersebut bisa digunakan untuk pengiriman ke luar pulau kayak gitu. Tapi kalau untuk antar negara itu yang urus bagian transshipper gitu loh. Nah, tapi kalau di Indonesia itu menggunakan surat karantina. Surat karantina itu apa? Untuk verifikasi bahwa ini adalah kiriman hewan hidup, hewan basah gitu loh. Isinya apa? Ikan cupang, beta gitu ya kan. Nah, surat ini diterbitkan, dilampirkan untuk sebagai hana sholat jalan gitu loh, bukan untuk ikannya juga dikarantina, enggak, karena cupang itu tidak, istilahnya tidak rabies lah, enggak kayak hewan liar lainnya gitu ya. Jadi cuma melampirkan aja satu cupang, satu surat karantina. Kalau 100 cupang bisa 100 ikan bisa pakai satu surat karantina, yang penting satu lokasi, satu tujuan loh. Surat karantina itu digunakan untuk wilayah mana aja di luar Pulau Jawa. Itu. Jadi Jasper dan regulasi yang terjadi saat ini adalah menggunakan surat karantina untuk luar Pulau Jawa. Tapi kalau untuk di dalam Pulau Jawa, masih Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak pakai surat karantina. Cukup menggunakan box packing saja seperti SOP-nya Jasper yang sudah diterapkan. Buat teman-teman, ini adalah tips, mungkin bisa berguna buat teman-teman yang masih pemula, baru mulai main ikan. Saran dari kami bahwa cobalah sebelum Anda ini berpikir untuk ke bisnis, coba mindsetnya dirubah ke hobi dulu. Piara aja dulu, baik mau yang mahal kayak mau yang murah, pelihara dulu, senang dulu. Kalau sudah hobi, nanti kita akan berpikir ini hobinya mau kita apain. Cobalah banyakin edukasi. Lewat mana aja? Sharing, baik lewat media grup WhatsApp atau juga grup-grup yang ada di Facebook. Pelajarin. Sekarang udah banyak banget konten-konten kreator yang ada di YouTube. Kita bisa belajar di situ bareng-bareng. Jadi nggak kayak dahulu 5 tahun, 10 tahun yang ke belakang. Susah kita buat nyari ilmunya di dunia percupangan. Karena memang jarang, bahkan mungkin belum ada yang mengekspos ke media seperti sekarang. Nah, kalau sekarang sudah banyak yang istilahnya memfasilitasi, ada media-media elektronik, udah kita gunakan. Jadi kita banyak sharing, dapat ilmunya, coba kita pelajarin, kita praktekkan. Begitu kita tahu, oh ternyata begini, kita ketemu titiknya, baru kita mulai bisnis di situ. Jadi awal hobi dulu, jangan kita baru datang, nggak ada tahu apa-apa, langsung orientasi kita, mindset kita ke uang, nggak bisa kayak gitu. Makhluk hidup itu ngikutin sinkronisasi sama hati, kayak gitu. Nggak bisa datang-datang langsung jualan kayak gitu.